Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan limpahan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita cahaya ilmu bisa kita rasakan hingga saat ini. Baik, di sini saya sebagai peserta PKLIP ingin mempresentasikan media pembelajaran dengan judul media komunikasi. Di sini sebagai pengantar, media komunikasi adalah sarana yang digunakan penyampaian pesan dari komunikan kepada komunikator. Dalam era digital, media komunikasi sangat berkembang pesat, mencakup berbagai media tradisional hingga platform digital. Pemahaman tentang media komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Melalui presentasi ini kita akan menjelajahi berbagai aspek media komunikasi, mulai dari definisi, sejarah, jenis-jenis, hingga peluang karir yang terkait di dalamnya. Media komunikasi sendiri adalah suatu sarana yang digunakan dari pengirim pesan ke penerima, yang berfungsi untuk proses komunikasi yang memungkinkan informasi, ide, emosi yang secara efektif. Dari berbagai jenis komunikasi, mulai dari tradisional seperti surat, koran, hingga yang modern yaitu telepon pintar, dan yang kita bisa rasakan dalam media sosial yang sangat variatif. Sehingga jenis media memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda, tergantung pada konteks dan tujuan komunikasi. Fungsinya yaitu menyampaikan informasi dengan cepat, efisien, dan audiens secara luas. Adapun jangkauannya dengan digital saat ini yaitu memungkinkan jarak jauh tanpa batas dan geografis, walaupun terkadang secara teknisi kita akan mendapatkan kendala seperti jaringan atau lain sebagainya. Internet tidak merata gitu ya. Selanjutnya adalah interaktivitas, di mana memfasilitasi pertukaran informasi dua arah antara pengirim dan penerima. Adapun secara penyimpanannya yaitu mempersiapkan informasi untuk referensi masa depan. Jadi tetap, walaupun media komunikasi, tetap kita itu referensi untuk menyimpan di mana kita simpan, baik itu dalam bentuk video, tulisan, ataupun hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan media komunikasi itu sendiri. Baik, untuk peluang kerja dalam media komunikasi ini tentu banyak ya, apalagi sekarang masanya adalah masa digital, di mana mata kuliah media komunikasi ini sangat diperlukan sekali dan dibutuhkan, yaitu salah satunya untuk bidang jurnalisme. Menjadi reporter, penyiar, berita di berbagai platform media. Bahkan kita bisa jadi konten kreator ternyata. Kita lihat dari sejarahnya, ternyata media komunikasi itu dulu bukan yang kita rasakan seperti sekarang, yaitu dengan telepon genggam. Pada era prasejarah, komunikasi itu dimulai dengan isyarat, suara, lukisan seperti di gua, sebagai media penyampaian pesan. Sedangkan di era kedua, yaitu penemuan tulisan atau dikembangkan oleh bangsa Sumeria dengan sistem tulisan paku yang diawalin dengan komunikasi tertulis, yaitu bahwasanya pada zaman ini tuh adalah mereka menciptakan media tulis pertama 3200 sebelum Masehi. Jadi sekarang perkembangan media komunikasi itu tidak lepas dari yang namanya tulis ya. Jadi seharusnya kita juga sampai sekarang harus menulis ternyata. Dan adapun resolusi ketiga yaitu dicetak, di mana abad ke-19 itu menciptakan mesin cetak, tokohnya adalah Johannes Gutenberg. Produksi massal buku, dokumen, segala macam, tulis menulis pada zaman saat itu. Kan kita itu berada di abad ke-20, era digital. Walaupun sekarang udah ada lagi era milenium ya. Di mana internet dan teknologi digital mengubah cara kita berkomunikasi secara global. Jadi udah kita rasain sekali, sekarang interaksi kita itu udah universe. Seluruh dunia kita udah bisa melakukan komunikasi dengan siapa saja, tapi bekerja sama dengan siapa saja kita sudah merasakannya. Dan itu dampaknya sangat besar, baik secara individu maupun secara massal. Baik, adapun masa depan media komunikasi dalam perkembangan teknologi ini akan memungkinkan interaksi yang lebih realistis, menghapus batas antara dunia fisik dan digital. Kita udah bisa ngerasain banget ya sekarang. Cerdasan buatan, di mana AI akan berperan penting dalam personalisasi konten, analisis data komunikasi, bahkan sebagai asisten komunikasi pribadi. Kalau kita ngerasa butuh asisten, AI ini sangat membantu kita, gitulah istilahnya. Internet of Thinking, di mana perangkat sehari-hari yang terhubung akan menciptakan jaringan komunikasi yang lebih luas dan terintegrasi. Dan yang selanjutnya adalah teknologi 5G dan Bayet. Jaringan super cepatan akan membuat baru dalam live streaming, komunikasi real time, dan aplikasi yang membutuhkan bandwidth tinggi. Sekarang tuh kita udah banyak ya melihat tentang teknologi 5G ini. Orang tuh jualan live streaming dengan banyak kamera. Terus misalnya orang mau viral, bisa mengadu skill dia di tempat umum, dan dia juga rekam secara virtual untuk dilihat banyak orang. Jadi dia dilihat secara nyata, juga dilihat secara virtual. Nah itu udah kita rasakan banget sekarang, banyak orang-orang yang viral seperti itu. Seperti itu ya. Semoga presentasi ini sebagai media pembelajaran membantu dan mengajak kita untuk selalu mengingatkan pada diri kita dan bagaimana tanggung jawab kita sebagai bukan hanya untuk aksiologi, tapi moral kita dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.